Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Apakah negara Islam akan bangkit setelah 100% rakyatnya bertakwa? Antum dirikan perintah-perintah Allah di diri antum. Kita ini jamaah kadangkala melihat yang jauh tapi lupa dengan diri kita. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Masih ingat dengan hadis Zainab bintu Jahash ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah kita ini akan dihancurkan, akan dibinasakan oleh Allah, sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh, banyak orang baik, banyak orang yang hafal Al-Quranul Karim? Kata Nabi SAW, "Na'am, iya, kalian akan dibinasakan. Idza kathural khabath." Kalau banyak kemungkaran terjadi dan dibiarkan, maka kita harus jadi orang yang soleh dan memperbaiki, yang terus memperbaiki jemaah. Barakallahu fikum. Orang tua saya belum terlalu mengenal mana yang sunnah dan bid'ah. Mohon doa. Pernah suatu hari orang tua saya meminta untuk menghadiri acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Lalu saya menolak dengan lembut. Tidak lama kemudian ibu saya bilang, mungkin nanti kalau ibu mati nggak diselamatin. Sambil sedih, saya bingung, Ustaz. Ahibati fillah, tugas kita mengajak orang untuk mengenal sunnah. Banyak orang yang menganggap perbuatan yang bid'ah itu sunnah. Sebagian orang itu meremehkan sholat berjamaah ke masjid, tapi mereka mengagungkan acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah diremehkan, yang tidak sesuai dengan sunnah diagungkan oleh sebagian manusia. Banyak orang yang tidak faham bagaimana cara Nabi alaihi salatu wassalam menguburkan putrinya Zainab. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Ruqayyah meninggal dunia, ketika Ummu Kalthum meninggal dunia, ketika Ibrahim meninggal dunia. Coba dibaca, dipelajarin bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam merawat jenazah. Setelah penguburan, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Disinilah kita berusaha untuk mendekatkan sunnah kepada umat manusia. Kita ajak dia untuk memahami, ini loh Nabi kayak gini ketika meninggal anaknya. Bagaimana para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nih, Rasulullah, Imamul Muttaqin, Sayyidul Mursalin, ketika meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Anda rasa semua bisa membaca, semua bisa menelaah, karena tidak ada yang ditutup-tutupin. Tapi terkadang tadi kita itu malas belajar dan lebih memilih mengikuti apa yang sudah ada. Agama Islam tidak menentang tradisi dan budaya selama tidak berseberangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka tugas antum mengajak orang tua dengan perlahan-lahan. Ibu diantara yang bermanfaat buat orang tua setelah meninggal itu 3: ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau doa dari orang lain mungkin terputus ibu. Kalau teman-teman ibu mendoakan ibu, mungkin dia hanya sehari 2 hari kemudian lupa. Tapi doakan ananda tidak lupa sampai kapanpun selama hidup. Maka hibur hati ibu dengan cara seperti itu. Bahwasanya antum akan tetap mendoakan orang tua antum. Bagaimana cara meninggalkan maksiat ketika dalam keadaan sendirian, Ustaz? Lalu bagaimana agar mudah mampu memahami dan berbicara dengan bahasa Arab? Ahibati fillah, doa lagi. Antum berdoa, minta kepada Allah rasa takut
ketika sendirian dan ketika ramai orang. Ketika sendirian dan ketika ramai orang. Pernahkah antum berdoa? Nabi aja berdoa, mengatakan Allahumma inni as'aluka khasyataka fis sirri wal alaniyah. Aku minta rasa takut kepadamu dalam kondisi sembunyi-sembunyi, nggak ada orang, dan dalam kondisi ada manusia dan ada orang. Minta. Sebagian orang berdoa hanya dalam kondisi sendiri-sendiri. Nah, anak itu kalau ada orang nggak masalah, insya Allah anak bisa takut. Nabi aja minta. Apalagi dalam kondisi sendiri-sendiri kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, anak seorang ikhwan. Istri anak seorang anak bungsu. Setelah kami menikah, oleh salah satu abang ipar anak, kami diminta untuk tinggal bersama ibu mertua anak. Sedangkan semua abang ipar anak tidak ada yang mau tinggal bersama ibu yang tinggal sendiri. Seiring berjalannya waktu, anak sebagai kepala rumah tangga merasa risih dan sering berbeda pendapat dengan ibu mertua yang sering ikut campur masalah keluarga anak. Anak sudah ingin keluar dari rumah itu, istri anak pun mau. Namun ibu harus kami tinggal sendiri. Sedangkan abang ipar anak egois semua. Tidak ada yang mau menemani ibu. Mereka ada di luar Jawa semua, tidak mau meninggalkan dunianya. Mohon nasihatnya. Ahibati fillah, tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Antum lihat nelayan ketika naik perahu layar ya, kemudian dia angkat itu perahu layar, ternyata anginnya tidak sesuai dengan dia inginkan. Apa yang dilakukan nelayan? Apakah dia akan berhenti di sana menyalahkan angin? Ini angin nggak benar ini. Nggak ada. Dia akan berpikir kalau memang anginnya ke sana, anak akan berangkat ke sana. Mungkin di sana ada rizki anak. Maka sekarang antum melihat ipar-ipar antum tidak peduli sama mertua antum. Berarti antum ada peluang nih berbuat baik kepada ibu istri antum. Ada peluang. Jangan disia-siakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah tuh nyuruh agar engkau berbuat adil, agar engkau berbuat baik kepada siapa? Allah tidak sebutkan. Kepada semuanya yang kita diperintahkan berbuat baik. Sekarang antum punya mertua yang mungkin istri antum juga udah capek sama orang tuanya sendiri dan antum ingin keluar, tapi resikonya antum meninggalkan ibu sendirian. Apa solusinya? Sabar. Mulai ditata batu bata kembali. Gimana supaya ibu mertua tidak ikut campur? Apa yang harus antum lakukan? Komunikasi yang baik. Kalau ngomong sama orang tua senantiasa dimulai, mohon maaf ibu ya, mohon maaf ibu, mohon maaf banget ibu ya. Sehingga ibu merasa dihormati. Kalau ada sesuatu yang ingin antum sampaikan kepada dia. Kemudian ada perkara-perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Kita itu kadang-kala di dalam rumah tangga, masalahnya itu perlu ngalah salah satu dari anggota keluarga. Kita maunya ideal. Ada orang yang idealismenya tinggi tapi nggak realistis. Ya udah, kondisinya gimana nih? Ngomong sama istri. Kalau pada akhirnya mentok, nggak bisa Ustaz, nggak mungkin Ustaz. Tiap hari berantem. Ya, antum hidup bertetanggaan. Kadangkala masalahnya ya kalau satu dapur ya selalu ribut. Tapi kalau bertetanggaan, istri antum bisa setiap saat menjumpai ibunya, tapi nanti dia akan pulang ke rumahnya sendiri, walaupun itu ngontrak, maka mungkin itu menjadi solusi. Antum tidak menelantarkan mertua,
tidak melantarkan mertua, istri antum bisa berbakti sama orang tuanya, dan antum juga bisa bebas dengan rumah tangga antum tanpa ada campur tangan dari mertua. Itu mungkin jadi solusi terakhir nantinya ketika memang tidak didapatkan jalan keluar. Bagaimana Ustadz? Ana izin minum dulu jemaah. Bagaimana Ustadz jika saya berdoa meminjam nama orang yang saya cintai agar saya bisa berjodoh dengan dia? Ana nggak paham, meminjam nama orang yang saya cintai. Dipinjam namanya, disebut namanya. Ya nggak usah dipinjam antum, antum memang izin sama dia. Tapi antum minta nggak apa-apa jemaah, antum minta. Namun begini, ada perkara-perkara yang kita tahu itu baik, itu baik. Antum tahu itu baik, seperti minta surga, seperti minta takwa, seperti minta hidayah, jelas itu baik. Tapi ada perkara-perkara yang antum nggak tahu ini baik atau tidak, ya Allah. Maka berdoanya pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Antum mengatakan, ya Allah, kalau fulana ini baik buat jodohku, ya Allah, semoga dia jadi jodoh. Karena antum nggak tahu. Kalau antum mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan fulana jadi jodohku, ketika antum nikah sama dia, na'udzubillah, ternyata Ustaz bagus luarnya doang ini Ustaz. Iya, nggak tahu kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk doa-doa yang beliau nggak tahu mana yang baik, apa ketika beliau mengatakan, Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Nggak tahu gitu. Makanya antum ketika melihat seorang akhwat, ya ada orang yang sampai mau gila mungkin cuma. Kalau antum lihat di buku catatannya, masya Allah, ada nama dia. Kadang-kala mahasiswa ini jemaah ditaruh di pojok, ya namanya dibalik atau di apa, set, masya Allah. Antum minta, antum nggak tahu mana yang baik, wallahi kita nggak tahu jemaah. Kadang-kala sebagian kebaikan itu di perempuan yang lain. Antum doa minta dia, akhirnya nikah sama dia. Ada fulana yang akhirnya menikah sama antum setelah antum menceraikan dia, baru antum merasakan kebahagiaan. Maka kalau nggak tahu mana yang baik dan yang buruk, serahkan kepada Allah agar Allah memilihkan buat kita. Apa ini jemaah? Apa rahasia Ustadz agar bisa selalu sehat dan produktif, berkaya? Mohon dijawab, karena anak muda zaman sekarang sering major. Apa major? Hah? Mager? Apa mager? Males gerak. Antum ini buktinya, antum nulis aja nggak mau lengkap. Iya, anak muda sekarang kayak gitu jemaah. Semuanya diringkas-ringkas, ya. Maunya yang minimalis semuanya dia. Jemaah, tadi kita sampaikan, kita tuh bisa baik karena Allah yang membimbing kita. Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena rahmat Allah sama kalian, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, nggak ada satupun dari kalian yang jadi orang baik. Satupun nggak. Supaya kita nggak sok baik karena usaha kita. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika antum melihat ada orang yang baik, mungkin antum lihat nih Allah yang kasih baik sama orang ini. Lalu antum kemana minta? Sama Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan Allah Azza wa Jalla.
Karena kalau Allah nggak bantu kita jamaah, nggak ada, kita nggak akan pernah baik. Dan khususnya anak-anak muda, hindari majelis. Tahu majelis? Majelis itu ngobrol lagi, masya Allah. Mau mandi ngobrol, habis mandi ngobrol, habis sholat ngobrol. Ada mahasiswa yang habis waktunya untuk ngobrol, baik itu ngobrol secara langsung atau ngobrol via handphonenya. Antum pernah lihat mahasiswa yang di pojokan ketawa-ketawa sendiri? Antum ruqyah tuh jamaah. Astagfirullahaladzim, ini takut kemasukan jin dia di pojokan gitu ketawa-ketawa sendiri. Ada yang seperti itu jamaah. Maka antum perlu hindari yang namanya gadget itu. Nasihat ana buat para mahasiswa dan buat semualah muslim. Kalau dia pagi berangkat kerja atau pagi berangkat sekolah, handphone jangan hidup. Jangan hidup. Kapan hidup? Habis asar. Antum hidupin habis asar. Soalnya kalau hidup nanti ada bunyi sesuatu, antum akan buka. Dan ketika membuka satu, itu akan membuka yang lainnya. Tapi ketika mati, sudah di kelas antum jangan bawa handphone, taruh di kamar sudah. Kapan ketemu nanti habis asar? Ana mau lihat. Sekarang ana mau jalanin hidup ana sesuai dengan hidup manusia lainnya. Karena handphone ini, ya Allah, mengambil kebahagiaan sebagian manusia. Barakallahu fikum Ustaz. Saya bekerja di bidang pembuatan program akuntansi yang notabene dikerjakan menggunakan Windows dan Microsoft bajakan. Bagaimana hukum menggunakan software tersebut Ustaz? Sementara hal itu sudah lumrah dan kebanyakan orang menggunakannya. Tapi antum tanya sama Microsoft, boleh nggak? Kalau boleh antum pakai. Kalau nggak boleh itu hak orang lain. Dan kita tahu dalam Islam kita itu menghormati hak kepemilikan. Nggak boleh antum beli barang KW, beli tas, masya Allah, ini tas Zat, kalau yang asli harganya 10 juta Zat. Ana cuma 200.000, dosa antum beli. Kalau mereknya sama, karena barang ini adalah barang mencuri merek milik orang, dan kita termasuk membelinya, maka kita dosa. Seharusnya antum tinggalkan, jangan. Karena itu ada pencurian merek di sana. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, apakah boleh kita mentargetkan istighfar misalnya 1000 kali per hari? Antum mau 1000 kali, mau 2000 kali, mau berapapun antum banyak-banyak istighfar. Tapi ingat, yang penting itu istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekali majelis beliau istighfar 100 kali. 100 kali. Satu kali duduk. Jadi kalau antum umpamanya duduk habis subuh ana mau istighfar 100 kali, silahkan. Yang penting istiqomah. Nanti habis asar ana mau 100 kali Ustaz, fadhal. Karena banyak orang yang mentargetkan hal-hal yang tinggi tapi nggak lama. Setelah sebulan habis amalan dia. Yang penting itu istiqomah dalam amal kebajikan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian secara lebih mungkin didekatkan mic-nya tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terutama berkaitan dengan ya masalah perekonomian. Tadi disebutkan istri sudah memiliki penghasilan lebih dari suaminya, itu bagaimana? Terus apakah memang diharuskan seorang suami qawwam itu berarti menguasai dalam ilmu agama, ekonomi, atau bagaimana? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jamaah, bicara tentang firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu pemimpin atas para wanita. Karena apa? Karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena lelaki itu memang dikasih sama Allah kemuliaan bisa memimpin. Hak cerai itu ada di tangan suami. Kalau hak cerai di tangan istri, sepertinya banyak lelaki yang nggak punya istri. Karena wanita itu perasaan, sakit hati sedikit. Kalau perempuan bisa menceraikan ya, sakit hati sama suaminya, bang sudah aku ceraikan kamu sudah bang, senang kau pergi.
Kalau lelaki mikir mau menceraikan, maka Allah berikan qiwamah, kepemimpinan kepada lelaki karena dia memang memiliki sifat yang mampu menjadikan dia pemimpin. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalin, karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka yang kedua ini, yang pertama itu anugerah ilahi, yang kedua ini diusahakan oleh suami. Dia harus kasih nafkah sama istrinya. Biasanya kalau yang kedua ini tidak bisa didapat, itu kepemimpinan suami pincang kadangkala. Kadangkala istri ngatur sama suaminya. Karena dia mengatakan, mas sing tuku token aku. Kemudian yang bayar kontrak rumah saya, umpamanya. Yang beli mobil saya. Kamu cuma bawa dengkul ke sini. Itu berat. Tapi kalau istri yang soleha seperti Khadijah, Nabi bawa apa ke Khadijah? Semuanya Khadijah. Tapi karena istrinya soleha, Khadijah tetap mendudukkan dirinya sebagai istri. Engkau pemimpin. Itu yang seperti itu seharusnya laki. Kalau bicara qiwamah, apa yang dilakukan seorang pemimpin? Yang pertama, para ulama menyebutkan pemimpin itu adalah yang memperhatikan anak buahnya. Dia perhatian sama istrinya. Yang kedua, dia merawat istrinya. Yang ketiga, dia menjaga istrinya. Yang keempat, dia memperbaiki istrinya. Itu tugas seorang pemimpin. Jadi seorang lelaki jadi pemimpin bukan berarti dia hanya apa? Hanya marah-marah sama istrinya. Enggak. Dia harus peduli sama istrinya, dirawat istrinya, diperbaiki istrinya, kemudian dijaga istrinya. Itu seorang qawwam, seorang pemimpin. Jadi kalau kita bicara sifat pemimpin yang baik, ya itulah paling tidak harus ada di diri suami. Kemudian apa pertanyaan selanjutnya? Oh iya. Tapi bagaimana sekarang, apa bekal seorang pemimpin? Ini jamaah, orang kalau mau kerja itu bawa lamaran. Biasanya ada persyaratan. Syaratnya apa? Ijazah S1 umpamanya. Tapi nggak ada orang melamar perempuan bawa ijazah. Saya sudah sekolah menjadi suami selama 4 tahun. Nggak ada. Dia itu sekolahnya mekanik, tapi melamar istri anaknya orang, dikasih sama bapaknya. Gimana kalau anaknya dipikir mesin sama dia? Karena dia sekolahnya mekanik. Maka bicara ilmu tentang pernikahan ini, wajib seorang yang menikah, anak katakan wajib. Karena sejatinya menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu wajib. Tapi kewajiban ini sesuai dengan kebutuhan. Yang mau menikah wajib belajar bagaimana menjadi seorang istri. Yang mau haji wajib belajar manasik haji. Yang mau Ramadan wajib belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kewajiban. Jadi kalau seorang suami bagaimana menjadi seorang imam? Bisa jadi istrinya hafal Al-Quran, dia nggak hafal Quran, nggak apa-apa. Tapi dia tahu bagaimana menjadi seorang suami, apa yang harus dia lakukan. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, sebagai istri yang bekerja, terkadang juga ingin tetap dibeli-belikan suami. Tetapi terkadang suami mengentengkan, menganggap istri bisa beli-beli dengan uangnya sendiri. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini ada suami yang nggak paham jemaah, yang perlu difahamkan. Jadi sebagian suami berpikir kalau istrinya sudah bekerja, ya udah selesai. Padahal kewajiban suami memberikan nafkah itu tetap. Bukan berarti berhenti ngasih nafkah. Kamu kan sudah digaji. Nah, aku digaji sama kantor. Tapi sebagai istri gajinya dari siapa? Dari suami. Dia sebagai istri ada nafkahnya, itu kewajiban. Dan Allah sebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Berapa besar sih nafkah suami kepada istri?
Ibu-ibu, sesuai kebutuhan apa sesuai kemampuan? Sesuai kemampuan, bukan kebutuhan. Kenapa? Kalau istrinya butuh 10 juta, suaminya gajinya 2 juta. Istri harus menerima. Karena aku memang gajinya sekian. Terus gimana? Ya dicukup-cukupkan. Kalau dia mengatakan, mas, masa kita, dan ini Masya Allah, ada seorang lelaki Masya Allah, yang dia kasih istrinya tiap hari itu 20 ribu. Dia ngomong, istriku, aku cuma mampu ini. Iya mas, gak apa-apa, insya Allah diberkahi sama Allah. Karena itu kemampuannya. Gak boleh istri menuntut lebih. Karena Allah katakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Yang dikasih keluasan rezekinya, ya kasih yang banyak sama istrinya. Biasanya pada waktu awal kerja, Masya Allah, suami gaji mungkin masih 3 juta. Buat uang belanja 2 juta. Dapat 3 tahun suami gaji 10 juta. Tetap ngasih istri 2 juta. Nggak seperti itu. Sesuai dengan keluasannya. Dan ini fair banget. Jangan lihat subhanallah, aturan Islam ini sangat-sangat adil sekali. Ketika suami nggak mampu, istri harus menerima. Ketika suami kaya, tolong ditambahin nafkah buat istrinya. Dan kemudian selain nafkah ada yang namanya hadiah. Ini buat bapak-bapak ya. Perempuan itu paling suka dikasih hadiah. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi orang kita kasih hadiah akan tumbuh cinta di hatinya. Suami kasih hadiah sama istrinya, Masya Allah. Maka para suami kalau bisa, ya pulang dari kerja mampir ke toko, belikan apa? Makanan, martabak lagi. Martabak itu makanan, bukan sesuatu yang dipakai sama istrinya. Belikan anting buat istrinya, belikan bando buat istrinya, belikan tali rambut buat istrinya. Anak kadang-kala mampir di toko bunga. Ada toko bunga di kampus sana, di jalan apa? Kalimantan ya. Anak kadang-kala mampir sana, anak beli bunga. Ya Allah, anak pikir mahal bunga itu jemaah. Ternyata 35 ribu. Ya Allah, Masya Allah. Itu bahagianya istri seminggu jemaah. Itu bunga ditaruh sama dia, Allah, dia lihat terus, Masya Allah. Ada temennya datang nih, dikasih sama suamiku nih. Masya Allah. Dan nggak harus yang mahal, tapi yang diinginkan wanita itu perhatian gitu. Apalagi kalau sekarang ini sudah disebutkan, artinya dia minta gitu. Jadi para suami tolong nafkah dikasih, hadiah dikasih. Dia dapat bonus dari kantornya, dari perusahaannya. Jangan disembunyikan bonusnya. Bagi-bagi sama istrinya. Ustaz, dia sudah berpenghasilan, Ustaz. Subhanallah. Tetap supaya terasa kepemimpinan suami dirasakan sama istri. Ini loh pemimpinku. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar seorang istri yang telah ditinggal meninggal suaminya kemudian tidak menikah lagi, maka ia akan berkumpul lagi dengan suaminya di surga nanti? Subhanallah jemaah. Jadi ada kisah berkaitan dengan hadis ini. Pertanyaan ini ya. Abu Darda. Ketika Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya Ummu Darda itu berkata kepada suaminya. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, aku ingin bersamamu di surga." Kata Abu Darda, "Idzan la tankihi ba'di." Kalau begitu engkau jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Karena wanita itu akan bersama suami yang terakhir kalau masuk surga. Kalau masuk surga, dia akan bersama suami yang terakhir. Istrinya Abu Darda, Ummu Darda ini, Masya Allah jemaah, dia seorang faqihah, alimah, seorang yang alim. Ketika Abu Darda meninggal dunia, dia dilamar oleh khalifah, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia menolak. Kenapa? Karena dia ingin bersama suaminya. Kalau para lelaki istrinya meninggal dunia, dia akan bersama siapa? Kalau dia nikah lagi,
bersama semua istrinya. Oh. Loh, iya jamaah. Subhanallah. Jadi kok astagfirullah jamaah. Jadi nanti di surga bentar lagi sholatnya kita. Jadi nanti di surga nggak ada perasaan cemburu, nggak ada jamaah, nggak ada perasaan ya Allah Ustaz gimana Ustaz nanti suami anak kalau punya istri bidadari. Yang masuk surga semuanya dikasih istri dari bidadari dua. Kalau seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Perempuan itu nggak akan ingin punya dua suami, nggak akan. Di dunia nggak akan. Apalagi di akhirat. Buat perempuan Ustaz, kalau suami punya bidadari, punya perempuan apa di sana? Semua yang diinginkan wanita. Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwa itu ada. Inginnya perempuan itu apa sih? Perempuan itu suka banget kalau suaminya pergi dia banyak temennya. Dia ngobrol sama temennya. Kalau suaminya datang, aduh isteko bojoku. Itu kesenangan wanita. Senangnya dengan perhiasan macam-macam. Tapi dengan lelaki cukup satu perempuan itu jangan. Nggak ada yang berharap punya suami dua. Itu fitrahnya wanita dan kesenangan wanita. Apa yang dia sukai dia akan dapatkan nanti di akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencintai Ustadz karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ustadz istiqomah dan selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Ustadz, saya sudah berusaha membunyikan puasa sunnah Senin Kamis, tetapi teman saya menawarkan makanan kepada saya. Saya langsung menolak makanan tersebut, tapi tidak menyebutkan saya lagi puasa. Terus teman saya malah bertanya kepada saya, "Mang ente lagi puasa?" Kalau saya jawab iya, saya lagi puasa, saya takut ada ria Ustadz. Kumaha Ustadz? Mangga. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini biasanya orang yang baru belajar puasa. Sohibnya belum pada tahu. Orang nggak pernah puasa sekarang nggak mau. Dia akhirnya bertanya. Tapi insya Allah nggak masalah. Intinya kita harus punya amalan yang tersembunyi. Tapi ada amalan yang nggak bisa disembunyikan. Ketika itu terbuka, kita berusaha untuk menata hati kita. Sedekah. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah Jalla Jalaluh, kalau kalian bersedekah terang-terangan itu baik. Nimba baik, bagus kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian sampaikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik. Jadi kondisinya kita bersedekah itu jangan ngomong, anak kayaknya harus sedekah sembunyi-sembunyi terus. Enggak. Umumnya kotak amal lewat gitu. Allah takut ria anak. Akhirnya nggak sedekah dia. Kau keluarkan, tapi ketika sembunyi-sembunyi kau juga sedekah. Artinya engkau itu jujur dalam beramal. Allah tuh tahu bahwa engkau sedekah bukan karena tetanggamu. Engkau dalam keadaan nggak ada orang pun kau sedekah. Ada orang yang sedekahnya transfer. Dan itu mungkin lebih tersembunyi. Transfer tinggal konfirmasi dan orang nggak tahu konfirmasi dari siapa, cuma kita kasih tahu sudah dikirim uang sekian dari hamba Allah. Khalas. Jadi kalau tadi puasa, gimana ketika dia ditanya, kau puasa? Ya kau mau katakan puasa nggak masalah. Tapi kau jaga hati. Ngomongnya, nah, anak lagi puasa. Dia ngomongnya gini, iya anak lagi berusaha kepingin puasa. Sehingga dia tidak merasa antum ini orang yang ahli puasa, tapi sedang berusaha untuk berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan jangan ditambahin. Kadang-kadang ditanya kalau lagi puasa, nah, anak memang lagi puasa Senin Kemis, anak puasa Daud, anak puasa. Itu cukup itu aja yang memberitahu kalau antum nggak mau makan karena puasa, nggak perlu ditambahin dengan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan dari akhwat ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Saya istri kedua Ustaz. Masya Allah. Dan sekarang ini saya diceraikan lewat SMS
oleh suami saya dengan alasan tidak mampu dalam tanda kutip. Sekarang ini saya lagi masa iddah. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, makna dari masa iddah itu yang sebenarnya itu seperti apa? Maaf Pak Ustadz karena saya belum mengerti paham tentang masa iddah dan saya mohon doanya Pak Ustadz agar saya bisa rujuk lagi dengan suami saya itu karena saya begitu mencintai suami saya. Syukran. Masya Allah, Masya Allah. Ini termasuk sesuatu yang menakjubkan. Di mana menakjubkannya? Biasanya kalau istri cerai sama suami, yang ada kejelekan suaminya dibongkar semuanya. Tapi ternyata ini suami yang baik sebenarnya. Cuma kalau dikatakan tadi dia nggak mampu untuk melanjutkan, ya nggak masalah. Dan mungkin kalau dilihat, lihat dari pertanyaan nikahnya nikah siri. Nikah siri itu artinya, loh Ustaz, apa nggak masuk amalan soleh yang perlu disembunyikan Ustaz? Kan siri itu artinya rahasia gitu jamaah. Siri itu artinya rahasia. Enggak, kalau nikah ini suruh terang-terangan sama Rasulullah SAW. Makanya perbedaan antara nikah dengan zina itu darbud duf, mukul rebana. Orang kalau nikah itu pukul rebana supaya orang kampung tahu ini kawin nih. Itu sunnahnya kayak gitu. Maka jangan sembunyi-sembunyi. Ada yang ngomong aku kawin sama kau, tapi nggak ada yang tahu ya. Masya Allah. Kenapa? Aku takut riya nantinya. Kayaknya nggak takut riya dia jemaah. Baik, ala kulli hal. Bagaimana yang ditanyakan masalah iddahnya? Jadi iddahnya wanita itu 3 kali masa bersih. Makanya Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikan wanita itu menghadap masa iddahnya. Masa iddahnya itu masa bersihnya. Sehingga dia bersih, kemudian datang bulan, kemudian bersih, kemudian datang bulan, kemudian bersih. Setelah itu sudah selesai masa iddahnya. Kalau perempuan itu datang bulan, tapi kalau nggak datang bulan, kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Kemudian kalau dia nggak datang bulan karena menopause atau karena masih kecil, maka iddahnya 3 bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan ana doakan tadi minta doa apa dia? Supaya rujuk kembali. Masya Allah jamaah. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau suami nggak mampu, mungkin dia akan zalim nantinya. Ada suami yang tidak mampu, dia memaksakan diri, akhirnya dia berbuat kecurangan biasanya. Tapi kalau istri kedua kadang-kadang ridho, anak nggak apa-apa, dia datang ke sini sebulan sekali nggak masalah. Padahal kan harus adil. Tapi kalau salah satu istrinya itu apa istilahnya, rela dia, nggak ada masalah. Seperti Saudah radhiyallahu taala anha, dia rela Nabi SAW tidak mabit di rumahnya, nggak nginep. Tapi beliau datang cuma nggak nginepnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tafadhol. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Setelah ana nyunnah, ana baru tahu apa itu riba. Masalahnya ana udah terlanjur melakukan riba. Rumah ana masih kredit riba, mobil pun kredit riba. Bagaimana ya Ustaz solusi terbaik buat ana? Kalau mobil mungkin bisa ana jual, tapi kalau rumah ana belum mampu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam. Subhanallah jemaah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena bangsa kita, negeri kita Indonesia bersama masyarakat yang mayoritasnya muslim sudah banyak yang sadar riba. Sudah banyak. Kita dari dulu itu seakan-akan dibohongin tentang riba. Karena memang nggak ada bank riba, itu nggak ada kan? Ada bank riba, nggak ada yang datang orang Islam. Tapi bank berbunga, masya Allah. Riba itu haram, bunga itu harum. Makanya orang kadang-kadang dapat bunga itu tidak merasa riba. Sekarang alhamdulillah. Padahal dari dulu dia tahu kalau itu ada bunganya, tahu dia.
Ketika dia akad mobil, akad itu tahu kami ke bank dan ada bunganya, ada penalti, ada macam-macam lah. Ada, dia tahu semua. Tapi dalam bayangan dia itu bukan riba. Sekarang baru sadar ternyata riba. Oleh karena itu menggunakan istilah yang syar'i membantu orang untuk kembali kepada Allah. Seorang pelacur ketika dikatakan pezina, ada nggak harapan kembali? Ada. Ya Allah, saya ini berzina dan zina itu seharusnya dirajam macam-macam. Tapi kalau dikatakan PSK, ada nggak harapan tobat? Saya ini PSK, saya menghidupi 2 anak saya, bangga dia jadi PSK. Karena namanya sudah dirubah. Dan kita berarti menjerumuskan saudara-saudara kita ke dalam dosa secara tidak sadar. Bagaimana orang yang sudah terjebak dalam riba? Yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali meninggalkannya dan bertekad untuk tidak kembali. Gimana yang belum bisa ditinggalkan umpamanya? Ya dia berusaha untuk menutup semampu dia. Tadi dia mengatakan mobil bisa jual yang dia mampu. Rumah nggak mampu, jangan dijual. Kalau dia nggak mampu, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi ingat, Allah itu tahu sampai mana batas kemampuanmu. Ada orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Maka kita lihat, aku mampu jual mobil, jual. Aku punya, alhamdulillah Ustaz, ana punya aset di mana, jual, tutupi sana. Dan jangan takut, ketika engkau meninggalkan riba, biasanya orang yang meninggalkan riba itu hancur. Artinya Allah uji dia tentang kebenaran kembali dia kepada Allah SWT. Ini yang ana lihat, sebagian enggak, tapi banyak yang setelah meninggalkan riba, usaha dia itu habis. Karena janji Allah, yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Jadi engkau hendak dibersihkan. Kalau istilah orang yang memelihara sapi. Anda baru dapat ilmu dari pemelihara sapi, kata dia, anak sapi itu Ustaz, kalau dipisah dari ibuknya, badannya rusak. Kotorannya nggak benar. Kenapa? Karena dia dibersihkan untuk dipersiapkan makan rumput. Dia berpindah dari yang itu, berpindah ke yang lainnya. Begitu pula orang yang mungkin riba, dibersihkan dia dari hartanya, mungkin dari tubuhnya pula. Diperes sampai habis, Allah kasih rezeki yang halal, insya Allah buat dia. Dan antum harus siap. Kalau antum mati belum menikmati nggak masalah. Ada orang yang mati belum menikmati tobat dia. Sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya yang akan kau rasakan adalah ketika kau di surga. Walaupun ada orang meninggalkan riba kemudian hidupnya susah sampai mati dia susah, nggak masalah. Tapi Allah ampuni dosa-dosamu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali ke pertanyaan dari akhwat ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Tolong kasih nasihat untuk Ibu Ana, mumpung beliau ada di sini, agar mengamalkan amalan menyegerakan pernikahan supaya direstui. Terus bolehkah saya menyuruh calon suami saya untuk poligami setelah menikah karena tinggal berbeda kota? Terima kasih Ustaz. Karena apa? Karena tinggal berbeda kota Ustaz. Tinggal berbeda kota, Masya Allah, Masya Allah. Belum nikah sudah ngizinkan suaminya poligami. Antum cari yang kayak gitu jamaah. Kan kebanyakan yang udah nikah ini mikir, Ustaz gimana cara minta izin dari istri. Antum cari yang awal sudah ngizinin, jadi nggak perlu cari izin. Allahu Akbar. Tapi subhanallah, bagi para orang tua, tugas orang tua itu berat. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tugas orang tua itu bukan hanya memberi makan kepada putra dan putrinya. Bukan hanya mengantarkan sekolah, menjemputnya. Bukan hanya membelikan pakaian buat dia, memberikan mainan, perhiasan. Tugas terberat orang tua menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dan kita tahu masa sekarang, apa yang membuat orang tua menunda pernikahan kalau itu putri.
Kalau putra mungkin dia belum kerja, belum ada penghasilan. Kalau putri ini kan yang bertugas memberi nafkah suaminya. Tapi siapkan dulu putrinya sebelum menikah. Jangan gampang-gampang ngawinkan putrinya. Siapkan dia secara mental, secara keilmuan. Sudah siap? Nah, kau sudah siap. Bismillah. Silahkan nikah. Kemudian orang tua harus melihat, ini soalnya sudah ada calonnya. Dapat dari mana dia calonnya? Mungkin sudah dilamar dia ini. Mungkin, ya Allahu a'lam. Mungkin sudah dilamar, jadi sudah calon suami, tinggal menentukan hari pernikahan. Maka nasihat anak kepada ibu yang punya anak ini, kalau bisa habis maghrib nanti dinikahkan anaknya. Nah, segera, kenapa ditunda? Nikah ini adalah sesuatu yang mudah sekali, jemaah. Kita yang bikin ribet. Sewa gedung, bikin undangan, apalagi catering. Aduh, subhanallah. Nikah itu tinggal ngomong, bapaknya zawajtuka wa angkahtuka binti dengan mahar sekian, ada saksi 2, diterima gabil itu selesai. Berapa menit? Berapa menit? Nggak sampai 5 menit. Tapi kalau kita lihat orang mau nikah ini harus persiapan 6 bulan. Kenapa? Ustaz, sendoknya belum dibikin. Jadi sendok yang mau dibikin buat apa? Buat souvenir apa? Oh, akhirnya kesian nih anak. Anak nunggu sendok saja, kawin-kawin. Jangan diperibet. Kesian tuh anak-anak perempuan. Bismillah, kawinkan dia. Enak nggak kalau punya orang tua kayak gitu, jemaah? Masya Allah. Mungkin generasi yang lalu nggak kayak gitu. Kita harus kayak gitu. Antum nanti paling tidak permudah pernikahan itu. Kalau memang ada yang ditunggu, nggak masalah. Umpamanya dia masih sekolah, Ustaz. Ya nggak masalah. Nikah sekarang, akadnya sekarang sudah jadi istri, sekolah tetap. Gimana Ustaz kalau nanti di sekolahan hamil? Ah, itu tinggal bikin aturan. Kau nikah tapi nggak boleh ngumpulin istrimu. Biasanya dari zaman Rasul SAW kita tahu bagaimana Rasul SAW menikah dengan Aisyah. Nggak kumpul tapi udah jadi istri. Boleh seperti itu. Nikahnya sekarang, kumpulnya kapan? Tahun depan. Tapi sudah halal, maksudnya sudah bisa duduk bersama, makan bersama, jalan bersama. Sudah istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan, Ustaz. Bagaimana orang yang tidak pernah sholat tidak diberi hidayah oleh Allah? Bagaimana pertanggungjawaban di akhirat kelak? Tetapi dia baik, tidak ghibah Ustaz dan lain-lain. Apa orang yang terdekat mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya? Subhanallah jemaah. Subhanallah. Dalam kehidupan ini Allah memerintahkan kepada kita 2. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sehingga Allah seringkali menggabungkan sholat dan zakat. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Dia hablum minallah sholat, zakat. Ada orang yang cuma baik di hablum minan nas. Maka dia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu ghafurur rahim dari satu sisi. Namun urusan sholat, ingat. Sholat ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka ini adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Sebagian lainnya tidak. Dia tidak kafir tapi dihukumi dibunuh. Sebagian mengatakan. Tapi dibunuh bukan karena murtad. Dibunuh sebagai ta'ziran, sebagai hukum sanksi buat yang tidak mau sholat. Bagaimana kita menghadapi orang yang baik dalam muamalahnya tapi tidak baik sama Allah? Ini orang yang perlu dikasihani. Kenapa? Dia berpikir dengan seperti ini aku insya Allah selesai. Enggak. Yang pertama dihisap nanti pada hari kiamat itu sholatmu. Ketika sholatmu yang lainnya akan baik. Kenapa? Bisa jadi kau sekarang baik riya. Bukan untuk Allah. Nggak ada Allah di dirimu. Kau bantu orang, kau nolong orang, macam-macam. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai. Kenapa? Lah kau sholat aja enggak.
Kau nggak pernah minta sama Allah. Gimana kau seperti itu? Apa aku sedekah lillahi ta'ala? Benar lillahi ta'ala. Kau lillahi ta'ala, nih yang nggak keluar duit. Sholat nggak keluar duit. Kenapa kau tidak melakukan itu? Tapi nasihati dia dan doakan. Semoga Allah membuka pintu hidayah bagi dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.